Ya, jadi kalau reinkarnasi atau kelahiran kembali sampai saat ini pun masih ada dan masih hidup, yaitu beliau yang mulia Dalai Lama di Tibet. Ketika nanti dia udah tua, pas mau meninggal, dia akan menulis satu buku pesan. Nggak boleh ada yang tahu, nggak boleh ada yang buka ketika sebelum dia meninggal. Dan begitu dia meninggal, 9 bulan kemudian, benar di kampung itu orang tuanya itu, bapaknya itu, mamanya itu, dan orang itu terlahir. Ketika Bantenya itu di kamar itu, beberapa kali di jendela itu ada orang duduk di situ, cewek. Sosoknya seperti? Ya cantik. Oke. Nah makanya itulah godaan para Bante kan bukan setan yang serem, tapi wanita yang cantik. Oke. Iya. Nah saya ini penasaran banget Bante ya. Dulu tuh masa kecil selalu nonton film Kerasakti ya. Ada biksu Tom Samcong gitu ya. Ya. Itu sebetulnya kisah nyata atau gimana Bante? Tom Samcongnya nyata. Kembali lagi bersama gue Fajar Iktia, kali ini di Om Mamat Season 4. Ketakutan terbesar adalah dirimu sendiri. Gajah Mada adalah salah satu tokoh yang membawa kejayaan pada kerajaan Majapahit. Gajah Mada terkenal dengan Sumpah Palapa. Tapi nih guys, ternyata terdapat beberapa versi tentang kematiannya. Salah satunya adalah versi yang mengatakan kalau Gajah Mada ini menyepi lalu melakukan moksa. Nah hari ini gue kedatangan Bante ya. Selama ini tuh gue penasaran, sering dengar, sering nonton tentang reinkarnasi dan juga film-film Thailand ya, horor yang ada budanya gitu. Nah kita langsung tanya aja nih kepada Bante. Selamat malam Bante. Selamat malam. Makasih udah mau datang dan cerita di RJL ya Bante. Terima kasih juga sudah didatangkan di sini. Nah, tapi ini kedatangannya diundang ya. Betul Bante. Katanya langsung dari Medan tadi ya? Iya, dari Medan. Mungkin ada juga yang ikut di ruangan ini kan. Waduh. Iya temennya Bante ya. Bante itu artinya seorang yang mempelajari agama Buddha ya? Iya, jadi kalau kita kenal di masyarakat ada kiai, ada pendeta, ada pastor. Kita kalau di Buddhis ada Bante. Iya. Nah saya ini penasaran banget Bante ya. Dulu tuh masa kecil selalu nonton film Kerasakti ya. Ada biksu Tom Samcong gitu ya. Ya. Itu sebetulnya kisah nyata atau gimana Bante? Tom Samcongnya nyata. Oke. Cuman seperti Kerasaktinya, silumannya itu penggambaran pikiran kita. Oke. Jadi kalau misalnya Kerasaktinya liar, itu pikiran kita kan liar. Seperti yang babinya itu keserakahan kita. Kemudian yang kayak kerbonya itu kebodohan kita. Jadi kita berkelana kemanapun, kalau 3 itu selalu mengikuti dalam pikiran kita, sulit kita mencapai satu tataran kesucian tertentu atau batin yang lebih tinggi. Oke. Itu nilai moralnya seperti itu ya? Iya, jadi dalam kehidupan kita itu ada namanya noda batin. Itu kebencian kita, kebodohan kita, dan bagaimana kita itu sering serakah pada sesuatu. Iya ya. Nah kalau reinkarnasi sendiri terus terang saya nih banyak baca-baca kisah ya reinkarnasi yang ternyata diteliti juga. Ya. Tapi nanti Bante jelasin di segmen selanjutnya ya kasus-kasus reinkarnasi. Oke, langsung aja kita mulai video pada kali ini. Berikut adalah ceritanya. Kemarin itu sempat viral ya kasus Mesut Ozil ya, pemain bola itu yang katanya konspirasinya nih reinkarnasi dari Enzo Ferrari karena memang keduanya itu punya wajah yang sangat mirip. Dan yang bikin jadi teori konspirasi adalah ketika Enzo Ferrari itu meninggal, Mesut Ozil itu lahir. Nah langsung aja kita tanya ke Bante. Bante, kasus-kasus reinkarnasi apa sih yang mungkin bisa diceritakan ke teman-teman nih menurut Bante? Ya sebenarnya
reinkarnasi atau sering lebih mudah saya sebut kelahiran kembali. Kalau memang kelahiran kembali seperti Kak Fajar tadi sampaikan, begitu dia meninggal tapi ada kelahiran, tidak mungkin. Karena sistem reinkarnasi begitu orang meninggal, kalau lahir sebagai manusia lagi, berarti masih dalam kandungan. Begitu kalau di Buddhis, begitu meninggal langsung terlahir, tapi kan di dalam rahim seorang ibu. Jadi reinkarnasi itu sendiri lebih ke kelahiran kembali dan tidak selalu menjadi manusia. Jadi banyak kelahiran kembali itu justru mungkin kalau kita sering ke alam peta, kalau dalam bahasa Buddhisnya itu alam peta, atau sering kita bilang hantu atau setan, itu bisa. Nah, kalau itu langsung seketika, begitu ketika kita dinyatakan meninggal, itu bisa langsung menjadi hantu. Jadi manusia itu bisa reinkarnasi jadi hantu? Jadi hantu. Tergantung bahasa kita, amal ibadah kita, perbuatan kita. Kalau orang mungkin yang kadang-kala matinya kurang wajar, itu bisa terlahir atau reinkarnasi menjadi makhluk peta hantu, tetapi waktunya di situ tidak lama. Bisa saja mungkin beberapa hari atau beberapa tahun, dan itu reinkarnasi lagi bisa juga ke alam surga, bisa juga ke alam dewa, bisa juga menjadi binatang. Nah ini, jadi reinkarnasi itu kelahiran kembali tidak selalu menjadi manusia. Saya dulu sempat nonton film dari China ya. Ya. Jadi dia reinkarnasi berharap jadi orang tampan gitu, tahu-tahu malah jadi anjing dia. Ya itu kan kita Itu di reinkarnasi itu ada satu hal yang unik, yaitu ketika orang sekarat mau meninggal, dia pikirannya baik atau buruk bisa menentukan dia terlahir menjadi apa, tetapi tidak selamanya. Misalnya reinkarnasi di dalam kehidupan zaman Buddha, ketika Buddha masih ada seorang bante, seorang biku. Dia udah menjadi bante, kemudian orang tuanya itu berdana jubah kepada anaknya yang sudah menjadi biku. Tapi saking sayangnya terhadap jubah itu, karena pemberian orang tuanya, dia bahagia sampai jubah itu nggak mau dipakai. Belum sempat pakai jubah itu, bante ini meninggal dan reinkarnasi menjadi kutu di jubah, saking kemelekatannya terhadap jubah yang belum dipakai. Pas jubah itu mau diangkat oleh bante-bante yang lainnya masih hidup, Buddha bilang jangan, itu masih ada yang punya. Karena bante tadi reinkarnasi menjadi kutu, terlahir kembali menjadi kutu di jubah itu karena keterikatan, kemelekatannya kepada jubah itu. Tapi setelah 7 hari, karena rasa bahagianya, dia meninggal lagi. Kutu ini kan nggak lama, kayak nyamuk dan lain sebagainya, nggak lama. Terlahir kembali di alam dewa, baru jubah itu boleh diambil. Nah ini udah menunjukkan bahwa keterikatan kita, misalnya kalau kasus-kasus di sekitar kita, kenapa orang yang kecelakaan ada gentayangan di situ? Karena dia sendiri masih terikat pada jasmaninya, belum rela kehilangan jasmaninya. Tapi di situ tidak lama, ketika dia memahami bahwa oh saya sudah mati. Sebenarnya dia di situ itu udah terlahir kembali, reinkarnasi kembali menjadi makhluk peta yang di situ. Bukan berarti dia masih di situ ya. Tapi dia begitu meninggal itu reinkarnasi. Jadi makhluk peta di situ. Tapi wujudnya itu apa masih sama kayak dia gitu atau gimana Bante ketika jadi hantu itu? Ketika menjadi hantu itu, jadi hantu bisa menyerupai dia seperti itu. Dan kalau kita di Indonesia kan lebih banyak itu jadinya menakutkan seperti kondisi mayatnya. Iya. Nah, tapi tidak selalu seperti itu. Dia bisa berubah bentuk, berubah wajah. Bahkan bisa saja ketika orang kecelakaan ada hantu di situ yang mirip dia. Bisa saja itu hantu yang lain menyerupai dia, menyerupai mayat yang di situ. Sosok yang usil gitu ya? Iya. Ya. Nah, dia hantu-hantu juga mungkin lulusan stand up atau apa kan di situ kan. Dia hanya mau menakuti orang kecelakaan, lihat dia seperti itu. Tidak selalu yang kecelakaan tadi. Iya ya. Ya kalau di agamaku sosok menyerupai itu ya. Iya, sama. Jadi makhluk peta atau hantu itu dalam Buddhis, dia bisa menyerupai wujud apapun.
Iya. Tergantung kadangkala orang yang meninggal, kemudian anaknya belum rela, ada makhluk-makhluk rendah itu yang menjelma seperti seolah-olah mamanya hadir di rumah itu. Oke, ini menarik nih teman-teman ya, karena gue suka nonton film horor Thailand ya. Katanya Bante ini punya pengalaman horor juga. Pengalaman horor Bante ini seperti apa ya? Nah ini mungkin pengalaman horor tapi sebenarnya tidak menakutkan ya. Karena hantu di Thailand itu mungkin udah modern. Dia tidak menakutkan manusia tapi justru lebih membuat manusia itu malah tergiur nantinya. Karena hantu di Thailand kalau cewek cantik-cantik. Kalau cowok malah ganteng. Nah itu. Jadi kalau di Thailand, di wihara-wihara itu bisa saja ada hantu itu yang menyerupai manusia yang mungkin membuat kita itu merasa terlena dan lain sebagainya. Nah maka itu mungkin yang versi tidak menakutkannya. Kalau yang menakutkan, tapi karena kita sebagai seorang Bante, seorang biku mempelajari hal itu, bahwa hantu-hantu itu justru malah tidak menakutkan manusia, tetapi justru kita harus kasihan sama mereka. Karena salah satunya mereka menampakkan diri, bahkan kita sebut mengganggu, sebenarnya mereka tidak mengganggu, tetapi mereka minta pertolongan. Jadi makhluk peta, makhluk-makhluk rendah ketika menampakkan dirinya ke manusia, di situ sebenarnya mereka minta yang namanya pelimpahan jasa. Kalau bahasa-bahasa lain itu mereka minta doa agar mereka itu bisa reinkarnasi ke alam yang lebih berbahagia. Contohnya ketika orang tua meninggal, mereka reinkarnasi terlahir di alam hantu, peta, atau kalau di Buddhis itu yang bisa muncul kembali dan minta tolong ke sanak keluarganya itu para jiwita peta. Jadi peta yang paling rendah, yang menderita. Dan mereka hanya menunggu pelimpahan jasa. Pelimpahan jasa di sini adalah sanak keluarganya berbuat baik, nanti dikabarkan kepada almarhum. Maka almarhum turut berbahagia, merasa bahagia, bisa membuat makhluk peta itu berubah atau terlahir kembali, reinkarnasi kembali ke alam yang lebih bahagia. Jadi sebenarnya teman-teman, ketika kita melihat makhluk-makhluk peta atau hantu atau setan yang menakutkan dan lain sebagainya, sebenarnya mereka sedang butuh pertolongan dari kita. Nah, itu ada ceritanya, sejarahnya. Kalau di Buddhis udah dari sejak zaman Buddha, ketika para biku ke hutan, dulu kan para Bante itu berkelana, kadang tinggal di bawah pohon, di hutan, dimanapun. Dan sebenarnya makhluk-makhluk peta itu di setiap tempat ada, bahkan di sekeliling kita ini ada. Sekarang pun ada. Cuman mereka kan tidak semuanya itu yang jahat. Dan tidak semuanya butuh pertolongan. Dan ketika para Bante ini pergi ke hutan, bahkan meditasi di bawah pohon, ternyata di pohon besar itu ada makhluk-makhluk di situ yang merasa terganggu. Kemudian merasa terganggu, menakuti Bante-Bante ini. Sebenarnya nggak takut, cuman mengganggu meditasinya. Kemudian para mengganggunya dengan cara apa Bante? Istilahnya di situ dengan mungkin menjelma menjadi angin-angin, kemudian menjadi sesuatu yang menakutkan di situ, mungkin bahkan tidak terlihat tapi kita merasa nggak nyaman di situ. Mungkin bulu tangan berdiri dan lain sebagainya, ada energi-energi yang tidak bagus. Nah, bahkan istilahnya mungkin didatangi makhluk-makhluk tertentu dan dia lapor kepada Buddha. Buddha bilang bahwa itu sudah ada sejak dulu, bahkan sebelum kamu ke situ. Jadi kalau kita sering di masyarakat kan ngundang usirlah gitu kan. Beda ketika itu justru Sang Buddha kasih satu syair, satu kalau kita bilang doa ayatnya. Justru di situ isinya pemancaran cinta kasih kita kepada makhluk-makhluk di situ. Kalian tinggal di sini, kita sama-sama di sini, saling menjaga. Maka kenapa ajaran orang-orang tua kita, kalau kita naik gunung ke tempat-tempat baru, permisi.
Bukan kok malah kita tiba-tiba di situ apalagi ngusir. Misalnya kita datang rumah baru, awalnya kosong, malah kita undang orang untuk ngusir. Oke. Dia sudah lebih lama di situ. Jangan-jangan tradisi ini memang diturunkan dari zaman Hindu-Buddha itu ya? Iya, jadi Di Indonesia sering seperti itu. Oke. Maka butuh pelimpahan jasa. Misalnya kalau ada yang menakutkan apapun di rumah, bahkan kita manusia bisa menciptakan atau mengkondisikan hantu itu terlahir atau reinkarnasi kembali ke alam yang lebih berbahagia. Dengan kita pertama syaratnya kita melakukan kebajikan. Misalnya berdana kepada orang yang membutuhkan. Pas melakukan, kita ungkapkan kebaikan, kebajikan yang saya lakukan, saya limpahkan kepada pertama, kedua orang tua saya, para leluhur, sanak keluarga, dan semua makhluk di sekitar kini. Oke. Semoga mereka berbahagia. Tapi maaf saya potong nih Bante. Nah kalau kisah horor Bantenya sendiri tuh kayak gimana tuh? Tadi saya dapat bisikan. Kalau di wihara ya, di wihara itu kan tempat-tempat tertentu ada makhluk-makhluk tertentu, dan kebanyakan itu makhluk beta yang baik. Saya pernah waktu awal-awal saya jadi Bante, karena di Indonesia kan nggak banyak Bante, sedangkan di Thailand itu. Ketika saya mau sembahyang di tempat sembahyang itu, ketika saya mengungkapkan ada pas saya sendiri, tapi saya bilang mari kita bersama-sama membacakan ayat ini gitu. Saya kan sendiri, tapi kenapa di belakang ini kok seolah-olah kayak rame? Jadi ternyata setelah saya pelajari lagi, kita para umat Buddha itu ketika mau membacakan doa-doa, di pembukaan kita bisa mengundang para dewa dan makhluk-makhluk di sekitar kita turut hadir ikut serta mendengarkan doa-doa ini. Nah waktu itu saya baca, nggak sampai selesai, saya tutup, pergi dulu. Karena saya itu lagi sendiri. Ada suara kayak gimana Bante? Tiba-tiba kayak rame ikut baca di belakang. Padahal itu ruang kosong satu saya sendiri. Doa yang sama yang Bante baca? Yang sama, karena kan di situ ungkapannya, mari kita bersama-sama membacakan parita ini. Tiba-tiba langsung nyaut. Dan di tempat-tempat ibadah sebenarnya makhluk-makhluk seperti itu ada, tapi yang positif, yang tidak mengganggu manusia. Mereka bisa mengganggu kepada orang-orang yang punya pikiran atau niat buruk di situ. Tapi setelah saya beberapa kali, pernah juga saya tinggal di Thailand, dan di Thailand kamar saya modelnya kan kayak gubuk-gubuk, dan itu di kuburan gitu. Jadi orang Thailand itu kalau meninggal, kalau dikubur ya di kawasan wihara itu ada. Dan itu belakang kamar saya kuburan, kemudian sampingnya tempat kremasi, pembakaran mayat. Pas pertama di sana, nggak tahu kenapa anaknya ketika malam itu nanti tempat kremasi itu kayak ada orang nyuci piring sendiri, pasang kursi sendiri, apa sendiri, semua itu berisik di situ. Dan besoknya ada orang meninggal. Gitu. Ceritanya, horornya, mereka lebih menyampaikan pesan bahwa akan ada orang meninggal. Nah, dan ketika ada orang meninggal itu kan, orang Thailand meninggal itu kan nggak langsung dikremasi, di tempat duka di situ beberapa hari, dan itu kan pas di belakang tempat saya. Tapi beberapa kali merasakan sesuatu hal-hal seperti itu, mungkin terbawa konsep hantu di Indonesia mungkin kan. Seolah-olah orang yang meninggal itu kayak tiba-tiba pas saya lagi tidur itu tiba-tiba kayak ada di atas saya gitu. Pas saya tanya guru saya, apakah itu muncul beneran? Kita ada kalau disebut pikiran ada pelopor, pikiran pembentuk, pikiran itu pencipta dari segala sesuatu. Setelah saya melihat mayat itu, ketika terbawa pikiran saya bisa menciptakan seolah-olah itu ada. Oh, jadi dari imajinasi kita ya? Imajinasi kita. Tapi saat itu Bante lihat apa di atas pas Bante tidur? Itu kayak hanya orang berdiri saja.
berdiri di tembok. Ya, tapi ya di dalam kamar, karena kamar kita kan kecil, satu bantai itu satu sendiri. Dan itu saya kayak kaget aja itu. Nah, itu bisa terjadi berkali-kali ketika saya belum terbiasa melihat mayat, karena kita mau baca doa itu pas di depan peti yang masih dibuka. Dan di situ saya baru merasakan bahwa pikiran pelopor, pikiran pembentuk, pikiran pencipta dari segala sesuatu, kita bisa menciptakan yang kita lihat itu muncul di kita menjadi nyata. Oke. Bante, kalau di Islam sendiri kan mengenal konsep ruqyah. Kalau di Kristiani mengenal konsep eksorsis ya. Nah, kalau di Buddha sendiri ada atau tidak ya, Bante? Ada, yaitu pelimpahan jasa tadi. Oke. Jadi pelimpahan jasa, bahkan ketika makhluk-makhluk itu mengganggu manusia atau mengganggu keluarga ini, kalau konsep ruqyah kan kita mengusir makhluk yang di dalam jasmani seseorang ataupun di rumah ini membersihkan. Kalau di Buddhis lebih kepada kita membaca sutta atau doa, yaitu kita memancarkan cinta kasih kepada makhluk-makhluk yang di situ, yang awalnya mungkin mengganggu kita, jadinya dia saling menjaga di situ. Oke. Pernah ada nggak kasusnya tuh yang Bante tangani? Ya, kalau orang-orang yang datang kesurupan lah misalnya kan, kalau di ruqyah kesurupan gitu, kalau datang itu kita bukan mengusir, tetapi bagaimana kita kasih tahu bahwa saya memberikan pancar cinta kasih kebajikan kepada kamu. Kamu semoga berbahagia. Nah, itu misalnya kalau kita di Buddhis ada kayak air blessingnya, kita blessing orang itu, nah makhluk itu bisa keluar. Oh. Bahkan ada beberapa tertentu, kalau di Indonesia kan banyak kebudayaan tradisi suku-suku tertentu. Saya pernah di Medan, orang kemasukan, ini di sekolah Buddhis, tapi yang sekolah ini nggak hanya umat Buddha. Ada satu siswa yang berjilbab, dia kemasukan, tapi yang memasuki itu pakai bahasa Mandarin yang kuno. Waduh. Kita sendiri nggak tahu apa permintaannya. Teriak-teriak, kemudian entah dipanggil beberapa orang, bahkan sampai dia itu marah, ngamuk, bisa nyakar orang dan lain sebagainya. Dia katanya sudah lama tinggal di situ. Di situ di mana maksudnya, Bante? Di sekolah itu. Gitu. Dan ketika kita diminta, Bante diminta, kita bawa air. Dan bawa air, kasih es batu. Oh. Loh, katanya kalau makhluk-makhluk itu kan panas. Iya. Dia bilang panas kan. Kita bawa es batu, kita doain, nah kita blessing, kita percikan ke makhluk itu, dan dia teriak panas, panas, ampun gitu kan. Baru itu keluar. Padahal es batu kok bilang panas ya. Dingin harusnya ya. Iya. Mungkin konsep di Indonesia, bahkan hantu pun, setan pun yang memasuki, konsepnya udah bahwa kalau orang datang itu menyakiti makhluk itu supaya keluar. Sedangkan kita datang bukan menyakiti, tetapi justru mengajak mereka saling menjaga. Nah, di situ. Tapi ada hal-hal tertentu kalau mungkin kita tidak sungguh-sungguh, ya kita yang membacakan perintah itu bisa merasa lemas juga. Ada juga kejadian, pernah juga ketika orang datang kesurupan, awalnya satu Bante yang bacakan. Pas satu Bante yang membacakan, dia merasa agak agak lemes. Bantenya nih? Bantenya agak lemes. Karena mungkin makhluk ini yang memasukinya tidak tahu seperti apa. Undang Bante yang lain, baca sama-sama, baru. Itu waktu itu kebetulan ibu-ibu, ketika kita blessing, langsung dia pingsan di situ. Sampai beberapa saat, ternyata ibu-ibu ini suka
kayak mencari tempat-tempat yang aneh-aneh seperti itu. Jadi kadangkala kita manusia itu kemasukan bukan apa, tapi kita yang mengganggu tempat-tempat mereka. Maksudnya aneh-aneh itu gimana Bante? Minta-minta sesuatu dan lain sebagainya. Karena kita minta-minta itu yang mengabulkan kan bukan alam tinggi, tapi alam-alam rendah. Dan pasti kan ada persembahan dan lain sebagainya. Karena makhluk rendah itu, kalau di Buddhis itu makhluk peta, itu ada beberapa tingkatan dan makannya beda-beda. Ada yang makanannya itu justru persembahan-persembahan. Misalnya ada makanan lain sebagainya itu dia memakan sari-sarinya, sari makanan. Jadi kalau di tempat persembahan dan lain sebagainya itu benar-benar dimakan, cuman bukan nasinya, sari-sarinya. Ada makhluk peta yang menderita yang makanannya kotoran manusia, muntahan manusia, ludah manusia, itu mereka makan. Gitu. Maka di situ hati-hati kalau kita kayak punya permintaan dan lain sebagainya. Iya ya. Kalau makan teman itu kesurupan nggak Bante? Nah itu lebih setan dari setan. Mungkin kita familiar konsepnya tadi yang dimaksud kayak pesugihan, ngasih sembahan gitu ya, tumbal gitu ya. Lebih sering seperti itu. Cuman kita tidak ada sesuatu yang positif dari hal-hal seperti itu. Iya. Bante, sebelum kita masuk ke pembahasan kasus-kasus reinkarnasi lagi, moksa gitu ya. Kalau di film Thailand itu kan horor itu luar biasa Bante gitu. Kadang sampai, mohon maaf gitu Bante kalau di filmnya ya. Itu kadang Bantenya tuh sampai kesulitan dulu, baru akhirnya bisa menang gitu ya. Pernah ada nggak sih kasus yang nyata tuh yang Bante mungkin tahu ya, yang pernah dengar gitu ya, sampai seperti itu gitu? Ada juga pengalaman, bukan saya tapi teman saya yang tinggal sama saya, bahkan senior saya waktu di Thailand. Jadi pembangunan kamar-kamar Bante di Thailand itu kadang kan menerima donasi dari umat juga. Dan bukan hanya donasi bentuk uang, tapi donasi barang. Ada satu kamar yang jendelanya itu donasi dari umat yang bekas orang ganti diri. Bekas orang ganti diri di rumah umat didanakan ke wihara untuk kamar. Ketika Bantenya itu di kamar itu, beberapa kali di jendela itu ada orang duduk di situ, cewek. Sosoknya seperti? Ya cantik. Oke. Nah makanya itulah godaan para Bante kan bukan setan yang serem, tapi wanita yang cantik. Oke. Di situ, tapi kan menakutkan bagi Bante itu. Pas baca parita, baca doa itu semua, nggak pergi di situ. Semua nggak pergi. Pas tanya, kok nggak pergi gitu? Gimana mau pergi? Dia tinggalnya aja di wihara. Setiap hari kan dengar baca doa. Berapa kali sampai Bantenya itu mau pindah tempat atau lain sebagainya. Enggak. Terus terakhir Bantenya itu melakukan kebajikan pelimpahan jasa tadi. Berarti orang yang bunuh itu terlahir di alam peta, masih terikat pada jasmaninya, belum siap. Sebenarnya mereka belum waktunya atau belum siap meninggal, tapi masih terlahir sebagai makhluk peta yang tinggal di situ. Maka terakhir kita harus melakukan kebajikan, kabarkan bahwa kebajikan atau perbuatan baik yang saya lakukan ini saya limpahkan kepada makhluk-makhluk yang di situ, termasuk dia. Itu sampai beberapa kali, baru tempat itu istilahnya dia itu reinkarnasi. Jadi makhluk peta ketika menghantui manusia, itu berarti dia butuh pertolongan. Jadi kita bacakan ayat apapun, kalau kita nggak melakukan kebajikan, nggak menolong dia. Tuh. Maka berkali-kali kan, kalau di film-film Thailand itu sampai berkali-kali mau usir dan sebagainya, nggak bisa. Pada akhirnya nanti hantu itu kasih tahu Bante, tolong itu keluarga saya. Ada yang film Pinak lain sebagainya itu kan, tolong kasih tahu keluarga saya untuk melakukan pelimpahan jasa ke saya. Nah setelah keluarganya itu melakukan pelimpahan jasa, makhluk ini
Oke. Seneng, bahagia, dan itu reinkarnasi alam yang lebih berbahagia. Oke. Kalau boleh tahu Bante bu***nya saat itu karena apa? Itu tidak kita konfirmasi. Oke. Tapi kan di jendela itu. Dan mungkin awalnya mungkin di rumah, mungkin keluarganya tidak berani. Jadi jendela itu diambil, didanakan ke wihara untuk kutip atau kamar para Bante. Ya, hati-hati aja kalau beli pintu bekas, beli jendela bekas di tempat-tempat penjual yang bekas untuk di rumah kita. Bante, boleh diceritakan lagi mungkin kisah-kisah atau kasus-kasus mengenai reinkarnasi, karena saya juga pernah baca ya tentang ada penelitiannya nih gitu. Ya, jadi kalau reinkarnasi atau kelahiran kembali sampai saat ini pun masih ada dan masih hidup, yaitu beliau yang mulia Dalai Lama di Tibet. Jadi seorang Dalai Lama udah dari zaman dulu bahwa ketika nanti dia udah tua, pas mau meninggal, dia akan menulis satu buku pesan, dan dia nggak boleh ada yang tahu, nggak boleh ada yang buka ketika sebelum dia meninggal. Tapi pas meninggal baru dibuka bahwa nanti saya akan lahir di sini, kampungnya namanya ini, bapak saya namanya ini, mama saya namanya ini. Dan begitu dia meninggal, 9 bulan kemudian, benar di kampung itu, orang tuanya itu, bapaknya itu, mamanya itu, dan orang itu terlahir. Kan 9 bulan. Setelah meninggal orang itu langsung terlahirnya kan menjadi janin. Kemudian 9 bulan kan baru terlahir. Dan itu nanti kalau di Tibet penelitiannya, anak yang lahir itu nanti diambil alih oleh wihara. Atau di sana kan Dalai Lama itu pemimpin agama dan pemimpin negara. Jadi diambil, dibesarkan di wihara. Kemudian nanti kalau sudah tahu, seperti udah tahu memilih mainan, memang nanti dikasih misalnya mainan zaman dulunya, dibuat yang asli sama yang enggak, nanti pilih misalnya ini, mana punyamu? Diambil, ini punya saya. Dan itu benar. Dan beberapa barang, misalnya kamar ini, barang ini tempatnya di sini, barang ini tempatnya di sini, itu masih ingat semuanya. Ini pas kalau nggak salah penelitian itu biasanya di umur 2 tahun gitu ya Bante? Iya, yang terpenting dia sudah bisa bahkan ambil mainan, punya dia yang dulu, sama yang baru itu, dia pasti ambil yang punya dia. Oke. Dan itu sampai sekarang tradisi seperti itu masih berjalan. Dan kalau di Tibet sendiri, bahkan penelitian ilmu pengetahuan dari barat itu melihat itu secara langsung. Ya kalau kita misalnya mau mengada-ngada, buku harian tadi nggak ada yang tahu, yang nulis itu pas kapan, tapi boleh dibuka setelah sudah meninggal. Itu saya langsung dikasih tahu muridnya langsung. Bahkan muridnya ini terlibat kalau di sana untuk meneliti anak ini. Bahkan saya pernah ketemu langsung sama salah satu Bante yang dipercayai kelahiran kembali dari guru besar dulu Sriwijaya di Sumatera. Yaitu dulu kita di Sriwijaya itu pernah menjadi pusat pendidikan Buddhis terbesar dunia. India, Tiongkok itu datang ke Sumatera, yaitu Muara Jambi. Dan sekarang beliau itu terlahir di Tibet, jadi guru di sana. Sebelum dia ke Indonesia, diceritakan tentang Sriwijaya. Setelah datang ke Indonesia, dibawa ke Sumatera. Kalau di Sumatera ada namanya Candi Muara Jambi dan beberapa tempat. Bante ini dibawa ke sini, dia bilang ini dulu kamar. Padahal tanah lapang. Ketika dibuka, benar-benar di situ ada bekas bangunan zaman dulu, kerajaan Sriwijaya. Padahal Bante ini belum pernah ke situ. Itu
langsung dari beliau sendiri yang bilang bahwa tanah ini dulu tempat saya tinggal. Oke, ini menarik ya buat para elang sama RJL Satset ya. Jadi kalau yang saya tangkap nih Bante ya, ciri-cirinya itu dia bisa mengingat kehidupan di masa lalu itu ya. Ya, cuman itu tidak semua. Biasa guru-guru besar atau guru-guru spiritual yang misalnya tugasnya saat ini tuh belum selesai ngajar, tapi udah tua, nanti bisa mengingat semua yang dulu pernah dipelajari. Ini hanya orang-orang tertentu. Tidak semua biku, tidak semua Bante bisa hal seperti ini. Iya ya. Dan itu kualitas secara pikiran Bantenya berbeda. Bahkan secara kualitas ketika meditasi, kalau mungkin Kak Fajar pernah lihat orang pas Bante lagi meditasi ditaruh kabel di kepalanya semuanya itu kan ilmu secara pengetahuan digital semua bisa dilihat dia bohong atau enggak. Masuk bohong kok tahu kalau di situ ada tempat. Nah itu ada. Itu secara real bahkan sampai sekarang tentang kelahiran kembali atau rekarnasi. Teman-teman bisa ada nonton film tentang Dalai Lama. Itu ada filmnya. Oke. Dalai Lama. Cara penelitiannya semua ada di situ dikupas semuanya. Dalai Lama itu pemimpin di... Ya, Dalai Lama seorang pemimpin agama dan pemimpin negara juga sih istilahnya. Di Tibet itu beliau dipercaya sebagai seorang yang menjadi panutan di negara itu. Oke. Berarti di negara itu aja ya? Negara itu yang masih menggunakan tradisi menyelidiki kelahiran kembali. Walaupun Buddhis pada umumnya mempercayai itu, tapi negara-negara lain, tempat lain nggak ada tradisi yang mencari. Berarti pemimpinnya itu dianggapnya si Dalai Lama itu terus ya? Iya, sampai kapan dia nanti terlahir lagi menjadi apa, itu diambil lagi dan mengajarkan. Karena konsepnya kalau di dalam Buddhis Mahayana atau Vajrayana itu punya tekad, sebelum orang-orang di sekitar saya itu terbebas dari penderitaan, saya tidak mencapai moksa atau nibbana. Nah ini menarik nih tentang moksa ya. Ya. Mungkin Bante bisa jelasin ya, kenapa sih kadang beberapa gunung di Indonesia itu dianggap sakral gitu? Sebenarnya setiap tempat-tempat alam itu justru harus sakral. Oke. Karena tempat-tempat tertentu, gunung-gunung itu ada makhluk-makhluk yang tinggal di situ yang positif, dan kita memang sama di bumi ini, tapi kan kita punya tempat tersendiri. Kadang kesakralan itu salah satu cara kita menjaga alam. Dan memang kalau di dalam ajaran Buddha, makhluk-makhluk peta itu tinggal di gunung-gunung, kayu-kayu besar, batu-batu besar, bahkan bisa menjaga pintu rumah, rumah kosong, dan tempat-tempat tertentu yang perlu dijaga. Gitu loh. Maka kadang-kadang kita sebagai manusia yang berdampingan dengan mereka, yang hanya kita itu beda dimensi, di sekitar kita ini kan kita nggak tahu mereka hadir datang di sini, tapi kan hanya beda dimensi. Ya. Soalnya saya pernah mendengar ada beberapa kisah ya, ini apakah folklore atau gimana gitu ya. Jadi rata-rata itu mereka bertapa gitu di gunung, lalu melakukan moksa gitu. Ya, jadi bertapa atau kalau dalam bahasa Buddhisnya meditasi, tujuan umat Buddha atau para pertapa, sebenarnya saya sendiri kan menjadi biku itu seorang pertapa. Jadi dari zaman Hindu Buddha, zaman dulu banyak pertapa bahkan sebelum zaman Buddha. Moksa kalau bahasa kita di Indonesia moksa, tapi kalau bahasa Buddhis itu mencapai penerangan sempurna atau mencapai nibbana. Atau sering kita Abadi gitu apa? Nirwana. Nirwana. Nirwana itu tidak tercipta, tidak terbentuk, tidak lahir lagi. Itu antara seperti moksa itu ada tapi tiada, tiada tapi ada. Jadi dibilang kekal, kalau kekal kan kita masih menggambarkan bahwa ada wujudnya. Iya. Cuman ini antara ada dan tiada. Oke. Misalnya
kita menyebut tentang Tuhan, ketika kita masih menggambarkan, berarti kan masih ada. Iya. Tapi moksa atau nibbana itu ada tapi nggak ada, nggak ada tapi ada. Jadi moksa itu kalau yang lebih mudah kita pahami, tidak terbentuk, tidak tercipta, tidak bisa kita gambarkan sebagai wujud, tapi dia ada. Tapi kita tidak bisa jelaskan sebagai wujud karena dia nggak ada. Iya. Itu kalau di dalam Buddhis yang mengetahui seseorang yang mencapai nibbana atau nirwana, atau kalau dalam pencapaian bhikkhu itu mencapai arahat, itu hanya orang yang sama-sama mencapai. Jadi kalau mengklaim dan lain sebagainya itu di luar kapasitas kita. Iya. Kayak penonton saya udah mulai pada pusing nih, Bante ya. Iya. Ada nggak sih kasus-kasus moksa gitu yang Bante tahu gitu? Kalau kasus-kasus moksa ya, moksa ini sebenarnya ada dua tipe. Ada yang moksa itu hilang dengan badan jasmaninya, mencapai kesucian dengan badan jasmaninya nggak ada. Seperti kalau di Nusantara Gajah Mada, kemudian kalau di Jawa itu Sesiti Jenar, kan jasmaninya pun tidak ada. Itu bisa juga. Ada yang meninggal, jasadnya ada, tapi orang ini sudah mencapai moksa, sudah mencapai nibbana, mencapai nirwana. Berarti meninggalkan jasmani tapi tidak terlahir lagi, tidak reinkarnasi lagi. Dan ada juga yang dia mau mati kapan, bisa. Tuh. Kalau orang sudah mencapai arahata ini, mencapai kesucian ini, dia mau mati kapan, dia bisa. Maka kalau di cerita Sesiti Jenar, ketika orang menyuruh membunuh Sesiti Jenar, dia nggak bisa dibunuh. Tapi harus diminta, kalau memang ada yang minta saya untuk mati, saya mati. Oke. Iya, iya. Memang agak sulit ketika kita jelaskan moksa ini karena di sekitar kita lebih banyak kan matinya langsung surga atau Iya. nerakanya. Betul. Nah, Nah, Bante ya, kalau misalnya, ini aku juga masih penasaran ya sama film Keras Sakti itu ya. Kita balik dulu ke awal ya. Kalau Tom Samcong itu berarti dia memang mencari kitab suci ke barat? Dia itu seorang Bante yang sebenarnya berkelana untuk belajar dari para guru-guru, mengumpulkan ajaran Buddha itu kembali. Dia kan dari India ke Tiongkok, kemudian mengajarkan lagi ke Tiongkok, ke India, dan melalui beberapa negara, bahwa belajar ke guru ini, semua itu ajaran-ajaran itu dikumpulkan. Jadi para biku atau para Bante itu hidupnya memang berkelana, belajar dari satu tempat ke tempat lainnya. Ketika sudah mengumpulkan ajaran itu, baru ada namanya mengajar. Jadi yang berkelana seperti biku Wuching itu namanya awalnya kan. Wuching. Itu dia belajar ke negara lain untuk dibawa ke negaranya untuk diajarkan. Tapi yang kayak Keras Saktinya, kayak siluman dan lain sebagainya, bahkan di setiap perjalanan kan ada selalu siluman. Iya. Itu menggambarkan perjalanan hidup kita dalam perjuangan mencari satu kebenaran itu, selalu ada yang merintangi. Iya. Kalau kayak Patkai gitu, dia selalu ditolak cintanya tuh gimana, Bante? Nah, itu bagian dari bahwa ajaran Buddha, keterikatan. Oh, iya. Cinta yang berlebihan itu membawa penderitaan. Waduh. Jadi itu keterikatan, kemelekatan. Maka kalau di dalam ajaran Buddha itu di syair-syairnya cinta membawa keterikatan, mengikat dan terikat. Itu yang membawa kita menderita. Kita merasa dia milikku, dia punyaku. Jadi kita itu terikat, mengikat, itulah sumber penderitaan kita. Merasa milikku. Padahal diri kita sendiri bukan milik kita. Saya jadi ingat quotes itu. Apa itu? Cinta adalah Deritanya tiada akhir. deritanya tiada akhir. Betul lah.
Iya, quotes Patka ya, Mencintai cinta adalah sewajarnya, membenci jangan sampai ada, gitu kan. Istilahnya di situ. Jadi kalau kita mencintai seseorang, ya cinta kita justru malah kepada semua makhluk. Maka kalau doa di Buddhis itu yang paling mendasar, Sabe Sata Bhavantu Sukhita. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Kita boleh mencintai siapapun, tapi jangan memenjarakan orang itu seolah-olah milikku saja. Karena ketika kita kehilangan terlalu cinta, menderitanya akan semakin dalam. wah, ternyata cepat kayak dia ya Arjuna ya. Ya, dia seorang pencinta sejati, bahkan sampai terikat kan gitu kan itu. Iya. Itu secara gambarannya itu pikiran kita sih sebenarnya. Patkya itu pikiran kita yang mudah sekali terperangkap pada mungkin kebencian, keserakahan, kebodohan batin. Gitu. Mencintai yang berlebihan itu kan derita yang kita sengaja. Nah, itu. Apalagi kalau beda keyakinan kan. Betul. Yakin saya mau, dia yakin nggak mau kan, itu susah. Iya Bante, nah ini terjawab nih penasaran saya selama ini Bante ya tentang film Sun Gokong itu. Berarti kalau sekarang tuh Avatar gitu ya? Enggak, kalau di film itu ada juga judulnya Wuching, itu khusus perjalanan hanya satu orang yang aslinya. Ada bukunya juga. Oh bukan Wuching yang Bukan di Tom bukan Sanchong Tom ya? Sanchong. Sebenarnya Tom Sanchong itu, tapi ini versi realnya nggak ada kerasaktinya, nggak ada, satu orang sendiri. Itu ada. Dan ada bukunya juga. Wah menarik nih pembicaraan pada hari ini ya. Nah kalau berarti di Buddha itu konsep kiamatnya seperti apa ya Bante? Kiamat itu ada beberapa tataran sih sebenarnya. Sama seperti agama pada umumnya. Bahkan kita meninggal itu kiamat. Kita meninggal, kiamat. Ada kiamat yang besar itu bagaimana bumi ini hancur, kehidupan manusia hancur, dan suatu saat akan terbentuk menjadi bumi yang baru gitu. Tapi itu istilahnya kalau di Buddhis tidak ada yang menghancurkan itu, tapi memang misalnya suatu saat tumbuhan udah nggak ada, ditebang manusia dan lain sebagainya, peperangan dan lain sebagainya, otomatis bencana di mana-mana bersama-sama bareng-bareng itulah kiamat. Dan manusia kan akan musnah gitu loh. Tapi kalau di Buddha kan setelah musnah itu terlahir di alam mana? Dan di suatu saat juga akan ada manusia kembali. Jadi ada kiamat, tapi kiamatnya nggak kekal. Akan terbentuk kembali dengan alaminya dunia ini. Nah, di situ menggambarkan bahwa tidak ada yang namanya kekal. Segala sesuatu, kalau di Buddhis itu sabe sangkara anicca, bahwa segala sesuatu yang tersusun, yang terkondisi tidak kekal adanya, akan mengalami perubahan. Ya, kiamat salah satu perubahan tatanan mungkin bumi ini. Ketika mungkin tidak lagi bisa terjaga, hancur, disitulah kiamat. Oke, berarti juga mengenal konsep kiamat berarti ya? Ada, Bante? kiamat juga ada. Menarik. Mungkin ini pertanyaan terakhir kali Bante ya. Saya masih penasaran nih tentang Siddhartha Gautama ya. Mungkin bisa dijelaskan Bante? Siddhartha itu kan nama sebelum menjadi Buddha. Maka di situ kan Buddha Gautama. Jadi Gautama itu marganya. Siddhartha itu namanya. Siddhartha kan seorang terlahir sebagai namanya Bodhisattva. Bodhisattva itu calon Buddha. Terlahir sebagai seorang pangeran, tapi anehnya dia itu tidak tertarik pada kehidupan yang mewah, tidak tertarik padahal Siddhartha ini anak satu-satunya seorang raja di India dan pewaris tahta. Tapi memang pas lahir, kalau di India kan zamannya masih menggunakan peramal. Begitu lahir diramalkan. Siddhartha ini ketika besar nanti hanya dua. Kalau dia jadi raja, maka raja dari segala
raja. Kalau enggak, dia akan mencapai kebudaan, menjadi Buddha. Kalau melihat 4 peristiwa, dia akan meninggalkan istana kalau melihat 4 peristiwa, yaitu orang tua, orang sakit, orang mati, dan pertapa. Pertapa itu seperti kalau sekarang para bante. Dan benar ketika dia udah tumbuh dewasa, bahkan udah menikah, singkatnya pas dia punya anak, begitu anak lahir, kemudian dikasih nama Rahula. Rahula itu artinya belenggu. Jadi satu belenggu telah tiba, satu belenggu telah lahir. Ini penderitaan bagi makhluk. Di situ dia merenungkan kehidupan, bahwa kehidupan ini lahir penderitaan, usia tua penderitaan, kematian penderitaan. Maka Siddhartha meninggalkan istana itu sebenarnya awalnya bukan kok ingin menjadi Buddha, tetapi ingin mencari obat supaya tidak tua, supaya tidak sakit, supaya tidak mati. Maka setelah dia bertapa, maka pertapa itu memang tradisi para pertapa di India, bahkan dari zaman Hindu sampai sekarang, Buddha sampai sekarang, bahkan pertapa-pertapa itu di India masih ada. Ketika dia bertapa, menyiksa diri dan lain sebagainya, ternyata dia sadar bahwa penyiksaan diri bukan jalan mencapai kita kebudaan itu. Bukan jalan untuk supaya tidak tua, sakit, dan mati. Dia bahwa sadar bahwa memang ketika orang terlahir itu pasti tua, pasti sakit, pasti meninggal. Disitulah pencerahan bahwa hidup ini memang ada penderitaan, ada sebabnya, ada jalannya, dan kita harus menyelesaikannya sendiri. Maka Siddhartha itulah yang menjadi Buddha Gautama. Buddha itu kan gelar. Buddha ada, ia yang telah sadar, maka disebut Buddha. Nah, kalau kita sadar itu Buddha. Cuman kita kan lebih sering hilang kesadaran. Itu. Oke guys, luar biasa banget ya episode pada kali ini. Kita jadi tahu nih, terjawab lah khususnya pertanyaan-pertanyaan kita tentang reinkarnasi, terus juga mungkin kisah-kisah horor ya di agama Buddha, karena kan film-film horor Thailand itu juga familiar sama kita ya. Makasih banget Bante udah datang dan bercerita di RJL ya. Ini memang sesuai dengan nama RJ5, yaitu Raja Wali 5. Ketika burung Raja Wali terbang tinggi, dasar kita adalah 5 sila Pancasila. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao. Masih.